Yang terhormat Romo Antonius Wiyadi PR, Ketua LPKD DKI Jakarta. Yang terhormat Ibu Teti Saragi, mewakili Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Yang terhormat Ibu Restu Hapsari, selaku tim teknis Menteri Sosial, mewakili Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bapak Benediktus Haro, mewakili dari LP3KN. Dan yang terhormat tamu undangan semua yang hadir di tempat ini, selamat pagi dan selamat datang di Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani DKI Jakarta. Sungguh membahagiakan kami dengan kehadiran Bapak dan Ibu dan tamu undangan pada hari ini dalam acara peluncuran lagu Menjalani Adaptasi Baru dalam Kehidupan. Lagu Menjalani Adaptasi Baru dalam Kehidupan ini dipersembahkan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Komsos Keuskupan Agung Jakarta dan Paroki Kelapa Gading. Dan acara ini diselenggarakan dengan mentaati protokol kesehatan. Baik, kita akan memulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Ari. Silakan berdiri. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Suhardi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam suasana keprihatinan menghadapi wabah pandemi COVID yang masih berjangkit, kami dapat bertemu pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, melalui semua daya dan upaya yang telah dan sedang dijalankan oleh pemerintah, oleh para pejuang kesehatan dan peran serta masyarakat untuk mengatasi wabah ini segera berhasil, dan bangsa kami dapat memasuki tatanan kehidupan normal yang baru. Allah yang Maha Kasih, melalui wadah LP3KD, dalam nada dan doa pujian,
kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan bermasyarakat, dalam persaudaraan, persatuan, dan saling berbela rasa dalam kasih. Tuhan, berkatilah pertemuan ini dari awal sampai selesainya nanti, sehingga pada gilirannya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Doa dan permohonan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Baik, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua LP3KD, yaitu Romo Antonius Suyadi PR. Dimohon. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di Aula Gereja Santo Andreas Kim Daegon atas penyelenggaraan kami dari LP3KD, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Besparani Katolik Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tentu kami berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Ibu Restu Absari, mewakili Bapak Menteri Sosial, kemudian Ibu Teti, lupa tadi, Bu Teti Saragih. Saragih ya, Ibu Teti Saragih yang mewakili dari Gugus Satuan Gugus, apa itu? Saya itu kemarin buat undangannya juga bingung gitu. Apa Bu namanya? Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang waktu kemarin saya kontak kepada Pak Doni. Beliau kemudian mengatakan, baik, nanti kami akan hadir gitu. Kemudian juga selamat datang dan terima kasih kepada Pak Hiro ya, wakili dari LP3KN, dan terima kasih juga dari Pemda DKI yang belum hadir. Sebentar lagi mungkin akan hadir Bapak Aceng. Sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa melayani dengan baik karena ya keadaan kami hanya bisa seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ingin sekilas sebenarnya ada apa pada pagi hari ini gitu ya. Nah, LP3KD merupakan lembaga yang kesatuannya dengan LP3KN, lembaga umat Katolik yang ingin mengembangkan dalam bidang iman, seni dan budaya. Nah, dalam perjalanannya belum lama ini, lembaga ini baru 2018 itu ya. Dan DKI atau Kuskupan Agung Jakarta itu baru akhir-akhir itu membuatnya 2018. Kemudian terbentuk Agustus, SK-nya dari Pak Gubernur Agustus atau apa gitu ya. Itu kemudian sudah langsung ikut lomba bulan Oktober di Ambon. Begitu. Belum ada lembaganya, kami sudah latihan waktu itu, sana sini dan seterusnya. Nah, dalam waktu yang masih usianya pendek sebagaimana LP3KN ini, menghadapi situasi bersama bangsa dan negara ini dalam pandemi COVID-19, kemudian pengurus, tentu dorongan dari masyarakat, berpikir bersama. Awalnya pada bulan Mei itu hanya untuk kepentingan internal, mengadakan ya semacam lomba kecil-kecilan untuk lagu rohani Bulan Maria. Kalau tidak salah seperti itu ya. Ini Pak Tony ini ya, terima kasih kepada para pengurus yang hadir, termasuk Pak Tony wakil ketua dan seterusnya. Lomba lagu-lagu rohani umum yang menyangkut seputar waktu itu bulan Mei ya.
ya keprihatinan tentang situasi ini. Nah, ditutup pada tanggal 31 Juni atau 31 Mei ya. 31 Mei kemudian mau diumumkan tanggal 15 Juni. Nah, kemudian kami diskusi ngobrol-ngobrol pikir lagi, nah ini sumbangan untuk masyarakat apa situasi seperti ini. Kemudian kami ini sudah biasa, ini kalau kerja ya kerja, ya yang penting kerja bareng-bareng dikerjain gitu lah. Karena memang pendanaan tidak ada gitu loh. Kalau pendanaan kan memang dari Pemda, tapi tahun ini kan tidak ada hibah untuk itu karena untuk COVID sampai sekarang tidak ada, ya udah kami kerjakan aja. Kemudian dalam waktu 7 hari itu tanggal 31 Mei rapat bersama ngobrol-ngobrol kira-kira apa yang bisa disumbangkan bagi masyarakat. Kemudian berpikir singkat dalam rapat itu diputus, mari kita membuat lomba cipta lagu yang memberi pengharapan baru. Kayak waktu itu situasi new normal awal Mei belum, akhir Mei belum ya Bu ya, belum di, tapi kami sudah berpikir, mari kita memberikan lagu agar masyarakat itu punya pengharapan baru, tidak terlalu larut dalam kesedihan ini, tapi mau menatap masa depan dengan cara hidup yang baru. Sudah kami pikirkan waktu itu. Dalam waktu 7 hari, kalau 7 atau 10 hari, kemudian lagu-lagu masuk. Ya. Berapa yang masuk? 40 berapa? 27 lagu yang masuk gitu. Nah, termasuk anak-anak dan dewasa ya, dengan segala kriterianya. Kemudian dari 47 itu kami ambil satu, dan tepat tanggal 5 kemudian diumumkan di sini kapan ya itu ya? 15 bulan Juni lah, akhir Juni, mendekati akhir Juni, akhirnya diumumkanlah semua lagu, baik yang rohani maupun lagu-lagu yang tadi disumbangkan untuk masyarakat untuk membantu, bukan bantu ya, berpartisipasi, membantu masyarakat untuk memasuki kehidupan yang baru, new normal atau adaptasi baru yang bahasa sekarang itu. Nah, oleh karena itu kami memilih 2 lagu, ya, satu lagu yang kemudian kami perbaiki judulnya dengan kehidupan baru yang untuk dewasa, dan satu lagu untuk anak-anak yang dinyanyikan oleh Tania, lali aku judulnya. Apa itu? Ada yang ingat enggak? Tania ingat enggak judulnya lagumu apa Tania? Hadapi masa yang baru. Hadapi masa yang baru, 2 itu. Nah, awalnya kami juga nggak berpikir bahwa ini akan dibuat video dan ada pemikiran nanti disumbangkan kepada masyarakat secara langsung dan seterusnya. Nah, setelah berpikir-pikir ada masukan-masukan bagaimana kalau dibuat video. Nah, penyanyinya sudah mendapatkan satu, Marlon, tapi hari ini nggak bisa hadir ya. Nanti Roy kalau bisa menyanyikan, biasanya dengan Fania, ini Fania nggak ada yang ngontak ya mungkin. Silahkan nanti Marlon dan Tania yang akan menyanyikan lagunya itu, dan diambillah beberapa kali untuk ambil gambar dan seterusnya sampai di situ. Kemudian kami masukkan dalam rapat lagi di tempat yang lain untuk ya di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan di Kuskupan, itu minta masukan, punya lagu seperti ini disumbangkan kepada masyarakat, bagaimana caranya? Kemudian ada ide, bagaimana kalau ada peneguhan dari para tokoh agama. Itu seminggu yang lalu, lebih lah, seminggu yang lalu lebih, baru seminggu ya. Kemudian dengan cepat kami mengontak para tokoh agama, Bapak Nasaruddin Umar, kemudian para pimpinan Majelis Agama tingkat DKI, dan Bapak Kardinal. Kemudian saya menyampaikan secara lisan, langsung ditemui. Apakah berkenan? Semuanya berkenan untuk memberikan seruan, ajakan memasuki kehidupan baru atau new normal atau adaptasi baru.
dengan yang biasa itu. Nanti kalau melihat videonya, Bapak Kardinal mengatakan, mari masuk kehidupan yang baru dengan gitu. Kemudian Pak Nasarudin memakai masker. Kemudian dari Ibu Pendeta Frida, apa ya, lupa saya, pakai masker, cuci tangan. Ya. Kemudian lanjut, semua tokoh agama mengajak kehidupan baru itu seperti apa, kemudian baru lagu. Kurang lebih seperti itu, dan isi dari lagu itu tentu semua yang mencakup dalam protokol kesehatan dan tentu ajakan untuk menatap masa depan. Kalau lagu yang untuk dewasa ada kata seperti ini, mari mengasihi dan saling berbagi. Mengapa kami menyampaikan kepada Menteri Sosial? Karena itu, ya. Ibu Menteri ya, Ibu Menteri mewakili ya, Pak Menteri ya, karena itu. Kalau dengan gugus satuan gugus apa itu tadi lupa saya, Satgas Covid lah gitu ya Bu ya, mohon maaf kalau keliru. Itu karena memang ada protokol-protokol kesehatan dan seterusnya di dalamnya, saling apa tuh? Ada kata untuk tidak jabat tangan, menjaga jarak dan seterusnya, seperti itu. Nah, dua lagu ini mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak memberikan semangat bagi masyarakat untuk menatap masa depan dalam kehidupan yang baru bagi kita semuanya. Kami bukan maksudnya apa-apa, Bapak Ibu, para pejabat yang hadir, sama sekali kami tulus untuk itu, tidak ingin mencari nama, tidak gitu loh. Makanya ini tidak disyuting kemudian masuk TV, itu tidak mau mencari nama untuk apa, tidak juga, tapi ya mudah-mudahan itu memberikan semangat pada lingkungan dan masyarakat kita dalam situasi sekarang ini dengan penuh harapan, dan kekuatannya tentu ada doa dan seterusnya di situ. Tentu kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, wakili dari instansi-instansi atas kehadirannya, dan berkenan kami akan menyerahkan nanti flash disk saja. Kami tidak membuat CD, flash disk saja. Mohon berkenan untuk menerimanya nanti, dan mohon untuk bisa dibagikan kepada siapapun juga, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Ya, dimanapun juga mudah-mudahan bisa menyebar kemana-mana gitu. Dan tentu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung ini. Tentu dari Kuskupan ada Komsosnya, dari Paroki Kelapa Gading Komsosnya, ini wakili Pak Andi ini yang mati-matian dengan Pak siapa? Lupa. Pak Pur, itu duanya siang malam bekerja untuk ada itu, sampai saya kejar-kejar sampai tadi malam baru final yang untuk anak-anak yang untuk Tania itu finalnya tadi malam itu. Nah, kenapa? Karena memang semoga bisa segera disebarluaskan sehingga tepat waktunya saat ini kita mengajak masyarakat, mendorong masyarakat untuk masuk kehidupan baru dengan tata cara yang baru. Ya. Jangan new normal, kembalinya ke normal yang lama. Kalau kita melihat di jalan-jalan kan, dia itu, waduh, semuanya udah nggak pada pakai masker. Saya termasuk kadang-kala nekat, kalau ada yang motor tidak pakai masker, saya bilang buka, Mas, pakai masker ya, gitu. Ada masker enggak gitu? Saya kebetulan bawa masker gitu. Oh ada, silahkan dipakai. Kalau di jalan ketemu orang begitu juga gitu. Waktu di depan ini Car Free Day 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya datang, saya samperin petugas-petugasnya satu-satu, Pak polisi semuanya. Pak, Anda membuat Car Free Day kalau seperti ini namanya bukan untuk mereka sehat, menjadi sakit semua gitu. Maka peran serta kita itu menjadi sangat penting untuk kehidupan bersama, siapapun juga. Tentunya kita sudah tahu ini melawan penyakit, tapi penyakitnya sama sekali nggak kelihatan gitu loh. Seperti apa gitu loh. Nah, hanya kerja keras kita bersama mudah-mudahan bisa menjadikan
harapan kedepannya lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, kepada pengurus LP3KD, kepada Komses Keuskupan Agung Jakarta, dan terutama Komses Paroki Kelapa Gading dan seluruh krunya atas menyiapkan lagu ini, ya kan? Dan terakhir, beribu terima kasih kepada para pejabat dari instansi-instansi yang berkenan hadir pada pagi hari ini, meskipun ini sangat sederhana. Memang baru dirancang kemarin malam. Ya, sangat sederhana, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kami tidak bisa melayani lebih baik lagi ya dengan kesederhanaan ini, tapi akan berguna bagi kita semuanya. Demikian sambutan saya, semoga berkenan, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Antonius Wiyadi. Romo mohon tidak duduk, langsung saja untuk memberikan pengumuman lagu yang untuk disumbangkan untuk masyarakat. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan sambil kita nanti sudah benar ya. Kita melihat seperti apa. Jadi sudah tadi saya sampaikan, maka secara resmi kami ingin menyampaikan dari LP3KD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Katolik pada khususnya, kami menyampaikan kepada masyarakat 2 lagu yang akan disumbangkan, yang akan kami sampaikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendukung masyarakat dalam memasuki adaptasi kehidupan yang baru. Lagu yang pertama, Kehidupan Baru, yang diciptakan oleh Verigo Kolita dan direvisi oleh tim juri Lomba Cipta Lagu LP3KD, yang nanti di dalam videonya akan juga disampaikan dukungan, ajakan dari para tokoh agama. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama, kepada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, kepada Bapak Nasaruddin Umar, kepada Ibu Frida, kepada Pendeta Lim Wiratmaja, dan kepada Ibu Liliani Lontoh, Ketua Matakin DKI, serta Romo Adi Prasojo yang berkenan juga wakili umat Katolik, sehingga seruan ajakan itu berkenan bagi masyarakat. Oh iya, Ibu Frida tadi Ketua PGI Jakarta. Itu sumbangan kami, lagu Kehidupan yang Baru, yang dinyanyikan oleh Saudara Marlon, lagu untuk masyarakat yang sudah dewasa. Sedangkan untuk lagu anak-anak yang tidak kami sumbangkan dengan judul Kita Hadapi Masa yang Baru, yang diciptakan oleh Bapak Verigo Kolita juga, direvisi oleh Ibu Hana, yang nanti akan dinyanyikan oleh adik kita Tania ya. Ya, Tania aja ya namanya ya, panjang juga namanya gitu. 2 lagu ini. Maka kedua lagu ini, Kehidupan Baru dan lagu Kita Hadapi Masa yang Baru, kami sumbangkan, kami serahkan kepada masyarakat untuk memberi dukungan masuki kehidupan yang baru, masa adaptasi yang baru ini. Semoga berkenan masyarakat, dikuatkan, diteguhkan, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Flash disknya mau diserahkan? Mungkin kita melihat lagu yang Oke, kita akan menonton untuk penayangan lagunya. Lagu Menjalani Adaptasi Baru dalam Kehidupan. Penayangan di video.
Saudara-saudariku sekalian, dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari kita memasuki kehidupan baru dengan untuk senantiasa mengenakan masker, sering cuci tangan, ingat jaga jarak, jangan berkerumun, jaga kesehatan. mari mengasihi dan saling berbagi. hari telah berganti, hidup pun beralih, seakan dunia diciptakan kembali. Kehidupan baru kan kita jalani, selalu tetap mawas diri. Sementara langkah kita saling menghindari, tiada jabat tangan dan tiada sentuhan, walau jarak menyekat antara kita, namun hati tetap satu dalam cinta. Cepatlah berlalu nada-nada sendu, semoga dunia tetap bercengkrama. Satukan harapan, satukan tujuan, kehidupan baru penuh kebahagiaan. Mari mengasihi dan saling berbagi, pastikan esok kan berganti. Oh yeah. Sementara langkah kita saling menghindari, tiada jabat tangan dan tiada sentuhan, walau jarak menyekat antara kita, namun hati tetap satu dalam cinta. Cepatlah berlalu nada-nada sendu, semoga dunia tetap bercengkrama. Satukan harapan, satukan tujuan, kehidupan baru penuh kebahagiaan. Mari mengasihi dan saling berbagi, pastikan esok kan berganti. Oh, pastikan esok kan berganti. Yeah, yeah, yeah. Pastikan esok kan berganti. Yeah, yeah, yeah. Oh. Demikian penayangan lagu, dua buah lagu menjalani adaptasi baru dalam kehidupan. Terima kasih buat Tania dan Marlon untuk lagunya yang bagus banget. Hari ini kita mau juga mendengarkan sambutan dari wakil dari LP3KN, Bapak Benediktus Haro. Selamat pagi
menjelang siang bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua LP3KD Provinsi DKI, Ibu mewakili dari Kementerian Sosial, Ibu Teti dari Satuan Gugus Tugas PNPB, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Ketum, Pak Adrianus Meliala, pada kesempatan yang sama, pada waktu yang sama, sedang melakukan kolokium, webinar, yang juga diselenggarakan oleh LP3KN, sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir dalam kesempatan ini. Semoga tidak mengurangi makna dari acara yang kita selenggarakan pada hari ini. Romo dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketika Munas tahun 2018, Pesparani Nasional pertama ini dilaksanakan di Ambon, memutuskan bahwa Pesparani Nasional kedua akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang tahun 2020. Namun dalam perjalanan sejak Maret 2020, dunia dan Indonesia dilanda oleh wabah virus corona. Tidak pandang bulu siapa, laki perempuan, besar kecil, dari agama apa saja, banyak yang sudah menjadi korban. Para medis juga yang sehari-hari menangani atau memahami penyakit juga ikut menjadi korban. Korban nyawa, banyak juga korban PHK karena banyak usaha, banyak toko yang sementara ditutup, sehingga suami atau istri di PHK. Itu korban-korban yang kita alami sejak Maret, bahkan sampai saat ini situasi ekonomi belum pulih benar. Nah, melihat perkembangan virus corona yang dalam tahun 2020 tidak mungkin akan berakhir, maka Ketua LP3KD Provinsi NTT bersama Gubernur dan Ketua Panitia dari NU pada waktu itu ditunjuk ketika kami sowan pada tahun lalu 2019 untuk tuan rumah penyelenggaraan Pesparani Nasional kedua, kebetulan dipercayakan kepada NU untuk menjadi ketua, merasa sepertinya tidak mungkin Pesparani Nasional kedua akan diselenggarakan tahun 2020. Sementara dari segi anggaran sudah banyak yang refocusing untuk penanganan COVID-19. Padahal untuk menyelenggarakan sebuah event besar nasional seperti itu, ya selain semangat juga membutuhkan anggaran. Pengalaman di Ambon, ya kita juga pontang-panting sampai harus ada BA-bun dari Kementerian Keuangan
untuk dikucurkan ke Ambon. Saya kebetulan di Kementerian Agama di Bimas Katolik yang menangani tentang Pesparani. Ya. Perjalanan selama beberapa bulan, maka pada bulan Mei kami melakukan pertemuan. Rasanya tidak mungkin kita dapat melaksanakan Pesparani Nasional kedua. Maka berdasarkan surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur diusulkan kepada Menteri Agama supaya ada KMA penundaan event nasional Pesparani Nasional kedua di NTT. Maka dikeluarkanlah KMA nomor 390 tentang penundaan pelaksanaan Pesparani Nasional 2 di Kupang. Dalam KMA tersebut dikatakan Pesparani Nasional kedua akan dilaksanakan tahun 2021. Mudah-mudahan 2021 dengan harapan-harapan yang kita lihat di media sosial, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Kementerian Kesehatan, bahwa obatnya sudah bisa ada di Indonesia, vaksinnya, sehingga akan mengatasi wabah COVID-19. Romo dan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada hari ini dan dua lagu yang sama-sama kita saksikan, juga tadi Romo selaku Ketua LP3KD dari Provinsi DKI sudah mengatakan dalam waktu sekian bulan ada 47 lagu yang dihasilkan. Syair atau kata-kata yang dituangkan di atas lagu yang tadi kita pegang teksnya sangat syarat dengan pesan-pesan moral kepada semua masyarakat, baik tua maupun muda, untuk memulai cara kehidupan yang baru. Kita harus tinggalkan cara kehidupan yang lama, yang kemana-mana bebas begitu saja, tidak memakai masker, atau kalau di kendaraan, di kereta berdempet-dempet. Nah, dengan COVID-19 mengajarkan kita untuk meninggalkan cara hidup lama, pola lama yang selama ini tidak pakai masker, tidak mencuci tangan, atau kalau kemana-mana kita kurang waspada. Nah, sekarang dengan COVID-19 kita diajarkan untuk disiplin diri, selalu memakai masker, selalu jaga jarak. Ini suatu contoh yang baik pertemuan kita pada hari ini, jaga jarak minimal 1 meter. Apalagi dengan apa yang diumumkan oleh WHO bahwa virus itu melayang-layang di udara sampai sekitar 8 jam. Sangat berbahaya itu. Jadi di instansi pemerintah juga, kami di Kementerian Agama, di Dirjen Pendis sudah ada beberapa yang terpapar. Jadi mudah-mudahan di instansi-instansi lain belajar dari situ untuk walaupun di dalam ruangan tetap memakai masker. Bapak Ibu sekalian, luar biasa adik yang menyanyikan lagu tadi. Saya melihat ini cocok untuk kampanye hidup sehat untuk dunia anak-anak, supaya anak-anak mulai membiasakan pakai masker di sekolah atau ketika mereka bermain. Tapi ketika
saya lihat di lingkungan kami, wah mereka main bola, belum memulai kebiasaan yang baru. Di lapangan atau di jalan raya mereka main bola atau sepedaan, masih tetap menerapkan pola-pola lama untuk anak-anak. Jadi dengan lagu ini, sebuah kampanye yang bagus, efektif, ketimbang pakai selebaran, pakai pamflet, pakai apa-apa, mudah dicopot, mudah dibakar, mudah dilupakan. Tapi kalau pakai lagu, mudah diingat karena apa? Orang nyanyi terus, musiknya bagus, syairnya cukup memberi pesan. Dari anak-anak tadi. Kemudian dari dunia kaum muda, wah bagus. Suaranya sudah bagus, pesannya cocok dengan dunia kaum muda, anak-anak remaja, itu sangat diingat. Mudah-mudahan ada lagu yang cocok untuk orang tua untuk bisa refleksi, apalagi kita-kita yang sudah mulai menginjak 50-an ke atas. Wah itu cukup riskan, apalagi kalau ada penyakit penyerta, diabetes, jantung, kolesterol dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan itu, habis. Ya, jadi lagu yang dinyanyikan atau digubah dalam new normal dengan syair-syair atau pesan-pesan yang begitu kuat untuk kampanye hidup sehat, hidup bersih. Saya dari LP3KN, mewakili LP3KN, sangat mengapresiasi atas karya cipta dan sebuah sumbangan untuk masyarakat luas. Dan lagu-lagu ini akan saya serahkan kepada Ketua Umum untuk dipertimbangkan apakah dalam lomba berikutnya, semoga kita tidak lagi dalam darurat COVID-19, kita sudah bebas, mudah-mudahan itu harapan kita semua. Tetapi pesan-pesan seperti ini tidak hanya cukup di tahun 2020, tetapi akan terus berlangsung sampai kapan saja, dan kita akan memulai sebuah gaya hidup baru, cara hidup baru, kapan saja, di mana saja, terutama di luar rumah, harus tetap memakai masker. Baik, saya kira itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas inisiatif prakarsa dari LP3KD. Terima kasih kepada yang telah berpikir banyak dalam menuangkan syair dan melodi-melodi yang indah untuk memberikan pendidikan yang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga semua lagu dapat menjadi pesan positif bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Benediktus Harul. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Teti Saragi, mewakili Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dipersilahkan. Saya semprot dulu. Terima kasih. Salam. Senang berada di tengah-tengah kita yang ada di sini. Ya, saya mewakili dari Bapak Doni Monardo. Ya, tadi malam saya diperintah untuk menghadiri acara ini atas undangan dari Romo.
Kami dari undangannya sebenarnya masuknya ke Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite itu memang baru dibentuk tanggal 20 Juli kalau tidak salah. Ya. Dan itu sekarang sedang proses dalam organisasinya. Dan di komite itu nanti akan dibentuk 2 satgas. 1 satgas penanganan COVID-19, 1 satgas pemulihan transformasi ekonomi nasional. Karena faktanya bahwa penanganan kesehatan akibat COVID-19 ini ternyata tidak bisa juga kita tangani secara sendiri karena dia berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi kita, ya. Jadi nggak bisa juga kita pemerintah hanya menangani yang COVID-19 terus melupakan yang lain. Ternyata harus berbarengan. Ada pernah dulu di awal-awal, selesaikan dulu lah masalah kesehatan, nanti ekonomi. Ternyata nggak bisa. Kita berfokus kepada hanya penanganan COVID, tapi ternyata faktanya ekonomi tidak tertangani, banyak yang PHK. Banyak yang PHK akhirnya kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, daya imunitas tubuhnya turun, akhirnya gampang terserang COVID. Nah itu kira-kira, jadi saya tadi senang mendengarkan semua apa yang disampaikan Bapak Romo, terus Bapak dari LP3KN, ya LP3KN ya Pak ya. Nah itu ternyata kita sudah mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama tentang bagaimana kita beradaptasi yang disebut-sebut di awalnya new normal, yang kadang-kadang bisa di awal-awalnya menyesatkan bagi masyarakat yang dikira new normal itu ya kita hidupnya normal seperti yang dulu sebelum ada COVID. Ternyata kita new normal, normalnya pada saat COVID. Nah jadi kita harus akhirnya dirubah narasinya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini Bapak Doni Monardo sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada LP3KD ya yang berinisiatif menyelenggarakan salah satu kegiatan untuk mempengaruhi perubahan perilaku. Jadi ini poin-poin yang seperti ini yang sangat penting. Seandainya semua komponen bangsa ini melakukan hal yang sama, sadar akan protokol kesehatan menghadapi dalam penanganan COVID-19. Rasanya mungkin nggak ada yang sulit ya. Tapi ini faktanya yang tadinya kita pikir itu mudah, kan semua orang kan takut sakit ini seperti ini. Tapi ternyata Bapak Ibu bisa lihat juga di media ya, media elektronik, media cetak, media televisi, bagaimana sebagian, ya mungkin mudah-mudahan sebagian kecil masyarakat menyikapi kondisi ini yang kontraproduktif ya dengan apa yang sudah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa sebelum ada komite ya yang ditetapkan beberapa minggu yang lalu itu sudah ada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi pandemi COVID-19 ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden sebagai bencana nasional. Nah, jadi yang menangani bencana itu kan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya salah satu struktur eselon 1 di BNPB. Saya inspektur utama di BNPB. Jadi nanti peralihannya tampaknya ini hanya ganti nama aja, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menjadi satuan tugas Satgas, satuan tugas penanganan COVID-19. Ini sekalian saya memberitahukan supaya kita nggak kagok ya, satuan tugas penanganan COVID-19. Nah ini semangatnya adalah strategi strategi utama yang dilakukan adalah bagaimana merubah perilaku beradaptasi dengan kebiasaan baru. Targetnya apa? Menyembuhkan yang sakit, mempertahankan yang sehat tetap sehat,
dan mengurangi tingkat kematian. Itu. Salah satu kegiatannya apa? Ini sosialisasi, edukasi. Salah satu kegiatan sosialisasi itu apa? Seperti ini. Ini adalah salah satu kegiatan untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dengan bernyanyi, mungkin sebagian besar manusia itu senang dengan musik, senang dengan syair-syair lagu. Yang harapan kita lebih efektif sosialisasinya. Jadi kami sangat mengapresiasi ya upaya dari LP3D dan juga apresiasi yang sangat tinggi kepada tadi yang sudah bernyanyi kepada adik. Kalau yang tadi yang dewasanya nggak hadir di sini ya Pak? Oh tidak bisa hadir di sini. Nanti sampaikan salam. Para pemusik ya, para pemusik dan semua krunya. Ya, apresiasi yang tinggi buat Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Tadi Romo katakan bahwa lagu ini akan dipersembahkan kepada masyarakat, akan diviralkan. Artinya tadi Romo katakan mau menyerahkan kepada kami, ya salah satunya pada kita semua. Selanjutnya kita viralkan tanpa royalti, toh? Luar biasa, luar biasa. Jadi kemana saja kita sebarluaskan, ya Romo. Terima kasih, luar biasa. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bisa efektif. Yang kami bayangkan, jika misalnya diantara kita sadar, paham bagaimana mematuhi protokol kesehatan, yang sepertinya kalau dengan kata-kata sederhana sekali, jaga jarak, jangan berkerumun seperti ini, pakai masker, cuci tangan. Nah, sepertinya kan sederhana, tapi ternyata nggak mudah dilaksanakan di lapangan. Ya, ternyata nggak semua masyarakat kita mengerti apa arti dari protokol kesehatan yang kita sampaikan bersama-sama. Terus terang saja, kami di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tidak bekerja sendiri, tidak hanya pemerintah, ya. Itu kita bekerja secara pentahelix berbasis komunitas. Jadi pentahelix itu terdiri dari pemerintah, ya pusat sampai daerah, lembaga-lembaga usaha, swasta maupun nasional, perguruan tinggi atau akademisi atau para pakar, yang berikutnya media kita libatkan di sini semaksimal mungkin kita libatkan media. Dan yang berikutnya yang paling penting komponennya adalah masyarakat, seluruh masyarakat individu maupun kelompok. Nah ini sebenarnya sudah kita libatkan. Tapi apa yang kita lihat secara bersama-sama kelihatannya memang belum efektif seperti yang kita harapkan. Kita masih perlu kerja keras, ya, menyadarkan kepada semua kita komponen bangsa bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Dia masih ada bersama kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan statistik bahwa belakangan ini berapa hari ini malah di DKI ini meningkat lagi. Nah ini yang perlu memang kita waspadai. Kami khawatir gitu ya, masyarakat lengah. Mungkin dengan alasan sudah bosan lah, nggak peduli lah, kalau urusan mati urusan Tuhan lah, ya gitu ya. Jadi pemahaman narasi-narasi yang seperti itu coba kita lawan dengan narasi-narasi yang positif, dengan perilaku-perilaku yang positif. Semua dari masyarakat, dari ulama-ulama, ya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat kita libatkan. Jadi Bapak Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sangat berterima kasih, mengapresiasi upaya yang sedang dilakukan oleh LP3KD ini. Ya, kalaupun tadi Pak Romo katakan ini cuma acara kecil, tidak. Ini kita berharap bahwa dampaknya nanti akan sangat besar dalam rangka mencapai tujuan perubahan perilaku masyarakat di dalam menghadapi kebiasaan baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita siapkan ini benar-benar Tuhan berkati dan itu menjadi satu sumbangan yang efektif di tengah-tengah masyarakat kita, kalau bisa di tengah-tengah dunia. Kalau misalnya Romo berkenan terjemahkan ke bahasa yang lain juga bisa itu kata-kata itu. Jadi memang kita upayakan narasi-narasi itu berbasis kearifan lokal. Kalau bisa itu dengan bahasa-bahasa daerah. Dengan bahasa-bahasa daerah itu akan lebih efektif. Makanya kalau dikatakan new normal, nggak ngerti masyarakat itu, sebagian besar nggak ngerti new normal itu apa. Gitu ya. Tapi kalau disampaikan dengan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa lokal,
itu akan lebih efektif. Jadi bisa Romo kalau misalnya ada yang mau dibuat dengan bahasa yang lain nanti pasti bahasa Jawa kah kebetulan Romo atau bahasa apa, nanti itu bisa. Saya yakin bahwa ini baru 2 lagu, saya yakin LP3KD ini masih akan mencipta lagi ya. Apa yang diberikan Tuhan pada kita, talenta yang diberikan Tuhan, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk berguna bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya Bapak Romo dan Bapak Ibu yang hadir semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Teti Saragih, mewakili dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Restu Hapsari selaku tim teknis Mensos dan mewakili Kementerian Sosial Republik Indonesia. Disilahkan Ibu. Izin saya lepas saja ya, karena katanya tidak boleh dikalungkan di leher. Iya, yang saya hormati Romo Suyadi PR selaku Ketua LP3KD, Ibu Teti mewakili Satgas COVID-19, dan juga Bapak Benediktus dari LP3KN. Dan juga Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Sebenarnya kehadiran saya ini kembali ke keluarga besar saja. Karena ya saya dulu dibina oleh Romo Yadi dan juga sampai dengan sekarang di Komisi HAAK Keuskupan Agung Jakarta. Maka kalau Romo WA-WA-an dengan Pak Menteri, kalau urusannya dengan gereja biasanya nggak jauh-jauh juga dengan saya, kemudian di TikTok begitu. Jadi terima kasih sekali, dan khusus buat Romo, mohon maaf dari Pak Juliari P. Batubara, Pak Menteri Sosial, beliau berhalangan hadir karena memang Kementerian Sosial itu nyaris tidak pernah libur, Romo. Meskipun hari Sabtu, meskipun hari Minggu, Pak Menteri juga selalu ke lapangan. Jadi mungkin karena kemarin juga sudah ada agenda di satu lokasi yang sudah terjadwal agak lama, makanya sampai baru tadi malam jam 19.30 Romo, saya baru dikontak juga oleh Pak Menteri. Mungkin beliau sebenarnya masih ingin mencoba meng-cancel beberapa kegiatan yang lain, tapi mohon maaf tidak bisa. Jadi akhirnya saya diminta untuk mewakili. Tentu salam hangat dari Pak Ari Batubara untuk semua yang hadir di sini. Untuk Kemensos RI sendiri, Romo dan Bapak Ibu, selama COVID-19 ini, terutama sejak bulan Maret, kemudian dilanjut April, Mei, Juni, itu kita sudah memberikan bansos ya, karena memang bansos ini menjadi pendasaran saja begitu, kebutuhan dasar dari masyarakat yang tiba-tiba semuanya terdampak COVID-19. Ini tidak lagi urusannya orang yang sangat miskin. Kalau biasanya yang kami urus di Kementerian Sosial ini adalah orang-orang yang memang masuk DTKS, Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang itu adalah kategorinya memang orang miskin. Ada desil 1 sampai dengan desil 4. Kami ada 10 desil, Romo, kalau ukuran siapa yang
layak dibantu oleh Kementerian Sosial itu desil 1 sampai desil 4. Nah, cuma begitu COVID-19 ini ada, maka memang semua warga menjadi terdampak. Tidak hanya yang desil 1 sampai desil 4 saja. Orang-orang yang tadinya bekerja dengan biasa, normal, mempunyai pendapatan per bulan atau harian atau mingguan pun semuanya masih berasa aman-aman saja. Tapi ketika kemudian COVID ini hadir, ya semuanya menjadi sangat mengalami keterbatasan. Selamat datang Bapak. Nah, tentu dengan situasi ini, maka Kementerian Sosial dan juga atas arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, maka ini betul-betul Kementerian Sosial menjadi satu kementerian yang memang harus membantu banyak pihak. Nah, maka ada kalau yang secara reguler selama ini sudah mendapatkan bantuan sosial, tadinya ada 15,2 juta KK di seluruh Indonesia yang dibantu program BPNT atau bantuan pangan non tunai atau yang sekarang disebut program sembako. Maka kemudian dalam masa Covid diperluas menjadi 20 juta. Karena memang yang terdampak yang semakin miskin semakin banyak. Maka ada 20 juta yang setiap bulan rutin itu program regulernya Bansos Kementerian Sosial. Mudah-mudahan terbantu. Dan kemudian ada 5,2 juta KK yang mendapatkan program Keluarga Harapan. Itu adalah program pendidikan dan kesehatan. Tapi begitu masa Covid, maka juga semakin banyak yang terdampak. Maka kemudian diperluas menjadi 10 juta KK. Jadi yang secara reguler sudah terbantu dengan anggaran APBN sampai nanti Desember 2020 itu kira-kira sudah ada 30 juta, 10 juta dan 20 juta. Nah, yang tadi orang-orang masyarakat yang meskipun tidak miskin awalnya tetapi terdampak, ini kita diberi tugas untuk membantu 9 juta KK seluruh Indonesia. Jadi total ada 39 juta KK yang memang secara anggaran sudah dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI sampai nanti Desember 2020. Mudah-mudahan dengan kebutuhan dasar itu paling tidak orang-orang ini semuanya warga ini masih bisa survive. Karena ya ini semua memang sangat kesulitan situasinya. Nah, Romo, Bapak Ibu, tentu Kementerian Sosial berterima kasih sekali ada upaya dan juga solidaritas dan juga gotong royong dari semua pihak, termasuk kemudian ada sumbangan lagu ini adalah bagian dari kita semua juga penting untuk melakukan edukasi kepada warga, kepada anak-anak muda dan juga bahkan yang sudah tua-tua seperti kita juga ini. Karena ternyata ketika masuk di fase new normal, seperti kata Romo tadi, bahwa kadang dan sering ini orang masih memahami new normalnya itu normal biasa. Padahal sebenarnya adalah ya seperti ini, protokol kesehatannya harus tetap jalan dan bahkan social distancingnya juga semua tetap harus kita kerjakan terus. Ini yang saya rasa edukasi ini masih harus terus kita kerjakan. Maka tentu Kementerian Sosial berterima kasih sekali Romo kepada LP3KD untuk sumbangan lagunya. Kemarin Romo juga sudah kirimkan langsung ke Pak Menteri ya, makanya saya rasa itu nanti kita viralkan juga di lingkungan Kemensos RI dan juga kalau Kemensos RI itu udah ada di seluruh Indonesia Romo, jadi pasti itu viralnya banyak gitu karena kita semua ada di seluruh Indonesia.
sampai ke Dinsosnya juga. Romo dan Bapak Ibu, tidak banyak yang perlu saya sampaikan lagi, tapi tentu kami ingin bahwa entah itu bansos, entah itu bantuan-bantuan lain, itu kami tidak bisa bergerak sendiri. Maka Kemensos RI membuka seluas-luasnya komunitas-komunitas apapun, seni, budaya, keagamaan, itu untuk bisa terlibat. Maka dalam beberapa kali kesempatan distribusi bansos, sebenarnya kita juga sangat membuka ruang, misalnya bagi gereja, bagi komunitas-komunitas apapun untuk bisa membantu kami mendistribusikan. Tapi distribusi itu dalam arti begini, ada data ketika Romo, Bapak Ibu bisa menyisir warga yang ada di lingkungannya, ini masih ada yang belum dapat bantuan. Itu masih bisa diberikan kepada kami di Kementerian Sosial, nanti kemudian sejumlah data yang memang disisir itu belum menerima bantuan, Bapak Ibu nanti masih bisa membantu mendistribusikan itu kepada warga yang tadi ada di data tersebut. Nah, sesuai dengan surat edaran dari KPK dan Dirjen PFM di Kemensos, maka cukup dengan data, ada nama, ada NIK KTP, kemudian ada alamat lengkap dan lampiran fotokopi KTP. Itu sudah tidak ada peraturan yang kita langgar terkait pendataan. Jadi pesan dari Pak Menteri untuk saya sampaikan di sini, silahkan kalau misalnya dari komunitas Katolik atau siapa saja untuk kemudian nanti masih bisa membantu Kementerian Sosial RI. Saya rasa ini menjadi wujud dari gotong royong kita semua, solidaritas kita semua, karena memang kita sedang mengalami fase yang cukup sulit. Mudah-mudahan Ibu Teti ya vaksinnya bisa kita segera temukan juga ini selaku Satgas COVID. Dengar-dengar nanti Januari sudah ada, Romo. Kalau Januari sudah ada ya mudah-mudahan bisa segera kita selesai dengan arti ini tuntas pandemi ini. Saya rasa begitu, Romo, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas undangannya, dan tentu sekali lagi kami mengucapkan sumbangan lagunya ini sangat berarti buat kita semua dan tentu buat Kementerian Sosial RI. Terima kasih, selamat pagi, salam. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Restu. Dan kini sudah hadir Bapak Aceng mewakili dari Biro Dikmental Pemprov DKI, dan kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Aceng Jaini. Silakan Bapak Aceng Jaini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Romo Suyadi, Bapak Ibu semua yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa berkumpul dengan penuh bahagia. Saya ngewakilin Kepala Biro, Pak ya. Tadi yang saya juga diperintah mendadak, Romo. Kebetulan tadi saya dari jam 9:15 saya baru jalan dari rumah karena mendadak. Pakar juga ada kegiatan seperti tunda, belum menyampaikan maaf dan salam kepada Bapak Ibu semua ya. Pada pagi hari ini saya sangat menyambut baik, Pak, peluncuran lagu di mana perlu saya sampaikan di situasi pandemi COVID Corona 19 ini kita semua prihatin, dan Pemprov DKI di setiap tahunnya kepada LP3KD memberikan bantuan hibah ya setiap tahunnya. Mudah-mudahan nanti di tahun kemarin Romo ya, pengalaman saya dengan Romo luar biasa. Saat itu Romo dapat hibah saat langsung juga pergi ke Ambon, Romo ya. Ya, luar biasa itu kan. Saat ini juga kita insya Allah mudah-mudahan di
Selasa besok kita akan rapat dengan TAP di Romo ya, membahas tentang bantuan hibah bagi lembaga keagamaan, khususnya LP3KD, LPPD dan lembaga yang lainnya. Kita Pemprov DKI Jakarta sangat mensupport ya, mendukung program-program yang diajukan dari LP3KD, lembaga keagamaan dan lainnya, sehingga kita akan selalu bersinergi, berkomunikasi ya, terus mengembangkan program-program memberikan manfaat buat masyarakat Jakarta. Kata Pak Gubernur, berikan kesempatan yang sama kepada seluruh lembaga keagamaan agar mereka tetap eksis. Kalau kata Romo, dinamis, di mana-mana selalu manis buat warga Jakarta. Betul kan Romo ya? Iya, seperti itu. Kebetulan saya di Biro Dikmental yang langsung menangani bantuan hibah ya, selaku ketua tim pemberi rekomendasi hibah kepada seluruh lembaga keagamaan. Jadi bukan hanya dari Islam, Hindu, Buddha, seluruh agama dan lembaga yang lainnya, bahkan ormas pun diberikan bantuan hibah dari Pemprov DKI. Ini kegiatan peluncuran lagu dalam menjalani adaptasi baru dalam kehidupan dari LP3KD ini luar biasa. Romo kan baru 2 tahun ini Romo ya, LP3KD terbentuk ya, mau 3 tahun ya terbentuk. Saat ini semuanya Pak Romo dan Bapak Ibu semua belum ada yang dicairkan yang namanya hibah ya. Karena perlu saya sampaikan, namanya PAD itu dari pajak yang berjalan ya. Kita ditulis kemarin 87 triliun, ternyata yang ada 43 triliun karena pajak hiburan, pajak mobil, rumah semuanya juga terhenti karena pandemi ya, COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan minggu depan Romo ada kabarnya setelah dirapatan dengan Pak Sekda ya, nanti kami panggil, kami undang seluruh lembaga keagamaan yang akan proses pencairan yang jumlahnya Romo buat banyak sekarang nih, kurang lebih 85 lembaga keagamaan ya yang diberikan hibah oleh Pemprov DKI melalui Biro Dikmental. Saya selaku memberi rekomendasi sangat memberikan silakan masukan untuk 2021 Romo yang mungkin kedepannya lebih banyak program, lebih memberikan manfaat bagi kita semua ya. Semuanya akan diberikan sesuai dengan porsinya, apalagi nih Romo pernah ngobrol-ngobrol dengan saya bahwa suatu saat nanti saya akan mengadakan peluncuran lagu Romo ya, yang di ruangan saya itu, dan pada hari ini tepatnya dikomunikasikan, dirapatkan kedepannya agar LP3KD tetap eksis dan bisa menjadi juara umum di tingkat nasional, mudah-mudahan ya. Kemarin Romo persiapannya nggak ada, walaupun sangat sempit, ternyata bisa masuk pada 3 besar di Ambon ya. Kita tahun berapa Romo? Tahun depan 2021 ya, 2020 ditunda ke tahun depan karena depan. Oh gitu, jadi 2022 kita tuan rumah 2023 masih ada kesempatan dari sekarang, makanya kita programkan Romo untuk anggarannya, karena mungkin kalau jadi tuan rumah lebih besar Romo ya anggarannya ya, pasti kita namanya tuan rumah akan memberikan porsi yang lebih besar ya, berbeda dengan pada saat kita menjadi peserta undangan kayak ke Ambon, ke NTT, beda. Kalau tuan rumah pasti lebih besar. Maka dari sekarang silakan Romo komunikasikan, sinergikan. Kami dari Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Dikmental akan memberikan sesuatu yang terbaik buat LP3KD biar tetap eksis dan dinamis di mana-mana, selalu manis Romo. Demikian mungkin sambutan dari saya, Wakil Kepala Biro. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu tetap semangat Pak ya. Ini walaupun kita lagi pandemi tetap semangat, tapi tetap kita jaga jarak ya, biar kita tetap sehat, dan mudah-mudahan COVID-19 itu tetap segera sirna dari Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Karena ternyata setelah rapid test swab bukannya turun Bu, tapi naik Pak, naik setelah rapid test itu dan swab itu. DKI nomor 1 Pak kenaikannya di Indonesia ya, kurang lebih 400 orang naiknya dalam bulan ini Pak. Makanya sekarang ditambah lagi PSBB transisinya selama 2 minggu ke depan sampai 2 Agustus Pak, seperti itu. Mudah-mudahan Agustus selesai PSBB-nya dan kita tambah sehat. Demikian yang sudah dapat saya sampaikan, kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap semangat, salam sehat, salam tangguh dari Pemprov DKI. Demikian, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Bapak Aceng Zaini. Semangatnya luar biasa. Jadi kita ikut semangat nih ya. Baik, Romo, Bapak dan Ibu, selesai sudah sambutan-sambutan, dan saat ini kita akan mendengarkan lagu yang diluncurkan ya, peluncuran lagu menjalani adaptasi baru dalam kehidupan, dan kita akan mendengarkan suara yang langsung dari penyanyinya. Kita akan panggilkan Tania terlebih dahulu untuk menyanyikan lagunya.
Silakan Tania. Hai kawan-kawan, janganlah bermuram durja, walau harus berdiam di rumah. Sekian lama kita tak dapat bertemu, saling sapa dari jauh saja. Marilah kita hadapi masa yang baru dengan tetap taat peraturan, agar virus corona tak lagi menyebar, hingga kita sehat dan gembira. Yo ayo, yo ayo, ayo pakai masker. Yo ayo, yo ayo, ayo cuci tangan. Marilah kita hadapi masa yang baru dengan tetap taat peraturan, agar virus corona tak lagi menyebar. Jangan lupa cuci bersih tanganmu. Marilah bersama kita panjatkan doa, memohon kepada Sang Pencipta, semoga wabah ini cepatlah berlalu, hati senang, riang dan gembira. Yo ayo, yo ayo, ayo pakai masker. Yo ayo, yo ayo, ayo cuci tangan. Yo ayo, yo ayo, ayo pakai masker. Yo ayo, yo ayo, ayo cuci tangan. Ayo pakai masker, ayo cuci tangan. Terima kasih Tania, lagunya bagus sekali. Oke, itu dari Tania yang sudah menyanyikan lagu. Satu lagi lagu untuk yang dewasa, yang seharusnya penyanyinya adalah Marlon, dan kali ini akan dinyanyikan oleh Fanny. Silakan Fanny. Jadi Bapak Ibu yang disiapkan nyanyi itu ada banyak, ada Marlon, ada Fanny, ada Roy, siapa lagi satu? Anna. Jadi semuanya sedang proses, nanti kalau sudah jadi juga akan disebar semuanya. Jadi Fanny juga memang nyanyi kan ya, waktu itu udah diambil gambar juga ya. Silakan Pak. Hari telah berganti, hidup pun beralih, seakan dunia diciptakan kembali. Kehidupan baru kan kita jalani, selalu tetap mawas diri. Sementara raga kita saling menghindari, tiada jabat tangan dan tiada sentuhan. Walau jarak menyekat antara kita, namun hati tetap satu dalam cinta.
cepatlah berlalu, nada-nada sendu, semoga dunia tetap bercengkrama. Satukan harapan, satukan tujuan, kehidupan baru penuh kebahagiaan. Mari mengasihi dan saling berbagi, pastikan esok kan berganti. Walau jarak menyekat antara kita, namun hati tetap satu dalam cinta. Cepatlah berlalu, nada-nada sendu, semoga dunia tetap bercengkrama. Satukan harapan, satukan tujuan, kehidupan baru penuh kebahagiaan. Mari mengasihi dan saling berbagi, pastikan esok kan berganti. Pastikan esok kan berganti. Pastikan esok kan berganti. Esok kan berganti. Terima kasih, lagu Kehidupan Baru, bagus sekali, sudah dinyanyikan oleh Fani. Terima kasih Fani. Baik Romo, Bapak Ibu, kini saatnya penyerahan lagu oleh Romo Antonius Wiyadi, PR, kepada Pemprov DKI, kepada Kementerian Sosial, kepada gugus tugas COVID, dan LP3KN. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa maju ke depan. Oke, yang pertama akan diberikan kepada Birodek Mental Pemprov DKI Jakarta. Kedua, untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang ketiga, kepada gugus tugas penanganan COVID-19, dan yang keempat untuk LP3KN. Tania, silakan ikut berfoto. Fani. Bapak dan Ibu,
Berakhirlah sudah acara peluncuran lagu adaptasi baru dalam kehidupan dan penyerahan lagu tersebut kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Sosial RI, Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas penanganan COVID-19 dan LP3KN. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak-Bapak pejabat pemerintah dan lembaga LP3KN serta tamu undangan yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi kami untuk peluncuran lagu adaptasi baru dalam kehidupan. Dan kiranya lagu persembahan kami dapat berkenan dan berguna bagi masyarakat luas di wilayah negara Republik Indonesia. Mari kita tepuk tangan semua buat lagu baru ini. Bapak dan Ibu, kami akan tutup acara ini dengan mengucapkan banyak terima kasih dan salam sehat serta selamat siang merdeka. Kita akan foto bersama seluruhnya, boleh? Ya, dengan menjaga jarak tentunya. Bapak dan Ibu, Tania, Fani. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di